pengakuan klarifikasi dari pihak kepolisian tentang Anda dan tentang Om Densu yang Anda laporkan terkait kasus mendatangi rumah Anda. Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo mencoba memberikan klarifikasi terkait alasan ia membawa kalimat suku Bugis dan Makassar saat bertemu Farhad Abbas. Imbas komentar tersebut, Denny Sumargo dilaporkan ke polisi oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas resmi melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo dengan dugaan kasus ujaran kebencian dan diskriminasi ras. Denny Sumargo menjelaskan alasannya membawa-bawa suku saat datang ke rumah Farhad Abbas. Denny Sumargo memahami bahwa Makassar dan Bugis adalah suku yang bersaudara, di mana dua suku tersebut mengutamakan dan menjaga kehormatannya lewat perilaku. Denny Sumargo mengatakan ia menyinggung dirinya sebagai orang Makassar karena pihak Farhad Abbas yang lebih dulu mempertanyakan dari mana ia berasal. Dia tidak akan membawa suku jika tidak ditanya oleh pihak Farhad Abbas. Terlebih, sebenarnya permasalahannya dengan Farhad Abbas bukanlah soal suku. Denny Sumargo mengucapkan permintaan maaf jika ada orang yang tersinggung karena ia sudah membawa-bawa nama suku dalam permasalahannya dengan Farhad Abbas. Denny Sumargo merasa bangga dengan prinsip Sirino Pace yang artinya rasa malu atau menjaga harga diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Perseteruan Farhad Abbas dan Denny Sumargo kian memanas. IFA itu kelahiran Riau 1976, sedangkan Denny Sumargo kelahiran 1981 Makassar. Saudara-saudaraku yang ada di Bugis ataupun Makassar, jangan mau terprovokasi oleh omongan-omongan yang menggiring opini untuk kepentingannya pribadi. Bapakku kelahiran Bugis Sengkang dan aku sendiri kelahiran Makassar. Dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo. Menurut saya itu adalah kata-kata yang pada umumnya seperti contoh, Dede, masa kau Makassar balorang? Tahu? Tidak ada orang Makassar itu balorang. Lagian, pada saat bapak yang membukakan pintu itu, dia menggunakan bahasa Makassar. Jadi, Denny Sumargo terus-terusan menggunakan bahasa Makassar. Lagian, dimanapun kami merantau atau dimanapun bumi kami pijak, kami sangat bangga untuk mengatakan bahwa kami adalah orang Makassar. Yang tahu Denny Sumargo dari dulu, memang benar Denny Sumargo itu adalah orang Makassar. Kalau kalian mau menuliskan komentar atau mendukung salah satunya, kalian harus menelusuri asal-muasal dari permasalahan ini. Kenapa sampai permasalahan ini terjadi? Untuk apa kalian terprovokasi dengan orang yang sama sekali bukan dari Bugis atau Makassar? Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, masing-masing pribadi dan personal, tidak menyangkut dengan agama atau etnis suku dari manapun. Saya Bugis Makassar, dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika, dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Nah betul itu perkataannya. Kalau napakah sirik cabut badita. Betul. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Kalau laki-laki itu selesaikan di atas ring. Biar kita lihat siapa yang jago. Jadi orang Makassar jangan mau diadu domba. Dari segi mana perkataannya Denny. Nah memang orang Makassar itu badinya di depan, bukan di belakang. Bukan orang Makassar kalau badinya di belakang. Betul itu perkataannya. Kalau ada pakai sirik cabut badita. Betul itu perkataannya. Karena Denny orang Cina Makassar. Begitu. Dia yang nantangin Denny Sumargo, giliran dijabanin sama Kodensu, dianya ciut, kagak terima, dia bawa tuh rombongan temen-temennya. Padahal kan pas di rumahnya kan udah damai ya, udah mohon maaf lahir dan batin. Tapi mungkin pas malam-malam dia sebelum tidur, dia ngecek kali ya video-video, dia lihat, gue malu-maluin banget ya. Terus nggak terima, akhirnya dituntut. Cuma perwakilan dari suku tertentu itu yang gue kocak. Tahu kenapa gue kocaknya? Karena dia tuh blunder. Apa ya blundernya? Jadi kan dia ngasih tahu tuh tuntutan dia segala macam. Habis itu dia bilang kayak begini, Denny Sumargo itu nggak ngerti tata adat istiadat dan lain-lain lah. Pokoknya intinya dia bilang Denny Sumargo tuh nggak ngerti adat dan istiadat suku mereka. Blunder. Kenapa ya blunder? Karena kalau namanya orang kagak ngerti ya kagak bisa dihukum, Pak. Namanya juga kagak ngerti. Lagian squad itu siapa sih yang sponsorin? Kata gue mah dateng-dateng kagak menguasai materi. Menurut gue pribadi ya, gue kan nonton tuh videonya dari awal sampai akhir. Kodensu nggak ada tuh menghina suku-suku lain. Lagian dia yang nantangin duluan, giliran dijabanin dianya takut. Akhirnya ngelawannya pakai hukum sama teman-temannya juga dibawa rame
rame-rame. Kagak cukup juga buktinya, gua rasa itu. Udah kata gua mah pada pulang ke rumah istirahat. Lupa lu, kan gua udah bilang lagi musim angin duduk, istirahat. Jangan pada berantem mulu. Tidur ya, istirahat. Usap minyak angin di dada biar anget. Nah, bener kan? Surat terbuka kepada Profesor Dr. Farhad Abbas, SHM, HM, MKM, MMS. Anda itu bukannya istilahnya memperjuangkan klien Anda, Agus Salim, tapi malah mempermalukan diri Anda sendiri. Ini loh, dari kepolisian aja udah klarifikasi seperti ini, berstatement seperti ini. Saya memang orang awam, nggak tahu hukum ya, tapi mendengar pengakuan klarifikasi dari pihak kepolisian tentang Anda dan tentang Om Densu yang Anda laporkan terkait kasus mendatangi rumah Anda kemarin, ternyata nihil. Anda ini tahu hukum loh. Anda porsinya sebagai lawyer, pengacara kondang. Kok receh banget sih Bang? Sampai kepolisian klarifikasi seperti ini, apa Anda nggak malu? Melaporkan orang, melaporkan Bang Densu seperti itu. Bahkan kemarin ya, kalau teman-teman sempat mengikuti FYP-nya tentang Bang Densu nyamperin rumah Bang Farhad Abbas, dia itu seperti ayam sayur loh, kakak kuku, nggak berani. Giliran Bang Densu pulang, Anda koar-koar di media sosial, di TikTok. Aduh Bang, pakai daster aja lah Bang, udah pakai bando. Sayang, bener deh, malunya sampai ubun-ubun. Sampai dari kepolisian bilang seperti ini loh. Aduh, mau ditaruh di mana itu muka? Di daster. Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hal ini terjadi buntut dari kedatangan Denny Sumargo yang langsung mengklarifikasi dan menanyakan langsung. Katanya Bang Densu itu kan bakal dihajar sama Bang Farhad. Yang herannya, kok ketika ketemu di sana kayak enak-enak, kayak bicaranya nyantai aja gitu ya. Tapi kok setelah Bang Densunya pulang, kayak ning gitu bicaranya Bang Farhad Abbas. Bahkan sekarang itu Bang Denny Sumargo itu resmi dilaporkan oleh Bang Farhad Abbas. Hal ini buntut dari perselisihan antara Bang Densu dengan Bang Farhad yang awal mulanya ya gaya dari mana lagi kalau bukan dari permasalahan penggalangan donasinya si Agus, yang pada akhirnya memicu tuh perselisihan antara Bang Densu dan Bang Farhad Abbas, yang pada dasarnya kalau kita ngelihat perjalanannya ya sebenarnya semuanya nggak ada apa-apa. Setelah Bang Farhad bergabung atau menjadi pengacaranya Agus, nah itu mulai ada tuh gesekan-gesekan dan sampailah pada perselisihan yang saat ini terjadi. Nah, kalau kalian sendiri gimana sih teman-teman nanggapin kasus ini? Boleh deh coba kita diskusikan di kolom komentar. Halo netizen 62, Anda sepakat nggak sih kalau kita harus hentikan berita dan kiprah Agus and the Gang? Nah, menurut saya ada dua cara yang bisa menghentikan Agus dan gengnya. Yang pertama, kita jangan upload berita tentang mereka, tetapi kita upload berita tentang Teh Novi, Densu, orang-orang yang pernah dibantu Teh Novi, orang-orang yang bantu Teh Novi, pengacaranya Teh Novi, gitu, agar berita tentang Agus dan Farhad and the Gang lenyap, tenggelam. Yang kedua, yuk netizen 62, kita dorong Teh Novi untuk segera melaporkan Agus dan Farhad Abbas serta RD Lau dan orang-orang yang menyerang secara personal dilaporkan secara resmi secara hukum, agar mereka tidak ngoyo-woro, tidak semakin berani, tidak semakin arogan, agar mereka juga paham bahwa di negara hukum mereka tidak bisa mempermainkan hukum dan menakut-nakuti orang dengan hukum. Karena gini loh teman-teman, Farhad Abbas ini sudah ngawur, sudah ngoyo-woro, sudah menyeret persoalan Agus tuh kemana-mana, bahkan sampai melupakan kewajiban dia terhadap Agus. Dan Farhad ini bertindak layaknya buzzer,
bukan sebagai pengacara. Kemudian dia menyerang sana sini, melaporkan sana sini, ini kan kayak orang tantrum. Dan ini nggak bisa dibiarkan loh. Kita tidak butuh orang-orang seperti Farhad Abbas, tetapi kita butuh orang-orang seperti Teh Novi, Densu, dan orang-orang baik lainnya yang peduli pada sesama dan kemanusiaan. Salam akal jernih.